Jadi dari yang awalnya masih stres kayak gini, butuh waktu adaptasi sekitar 5 jam untuk sampai maksimal adaptasinya kayak gini. Kita lihat nanti hasilnya gimana setelah kita coba latih adaptasinya ya. Apakah berhasil atau enggak cara ini, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Das di channel ini. Kali ini saya mau sharing-sharing lagi soal channel Limbata ya. Jadi di sini saya mau kasih tahu gimana caranya ngelatih mental adaptasi channel Limbata buat kontes. Jadi di sini ada Limbata yang saya progres dengan tujuan buat kontes juga ya. Ini di size 10 sentian sekarang. Jadi mungkin bentar lagi, mungkin di size 12 cm udah berani saya bawa ke kontes. Dan untuk soal mental flaring dia sih udah bagus ya. Udah mau flaring, stabil juga. Bahkan udah mau gigit kaca. Kita lihat, nah tuh udah mau gigit kaca seperti ini. Untuk mental flaring sih ini udah bagus ya menurut saya. Dia udah mau flaring cukup stabil, bahkan mau gigit kaca cukup stabil juga. Nah tuh ya, dia flaring udah bagus tuh. Bahkan kadang mau gigit kaca teman-teman. Kalau kita geser seperti ini flaringnya udah bagus ya, bahkan mau gigit kaca. Nah tuh mau gigit kaca kan. Jadi udah cukup stabil kalau soal mental flaringnya. Jadi kalau soal penilaian mental dia udah punya poin plus lah ya. Nah, cuman di sini dia itu masih suka kagetan, kadang takutan juga. Dan kalau saat dikuras atau dipindah ke tank baru, dia agak lama adaptasinya. Sedangkan kalau di kontes itu kan airnya beda ya. Tanknya dan lingkungannya pun juga beda, benar-benar beda dibandingkan saat di rumah seperti ini. Apalagi ditambah habis dari perjalanan yang cukup jauh. Itu nanti kalau adaptasinya kurang bagus, selain poinnya jelek, bisa berpotensi bisa ngedown ikannya. Jadi mentalnya down gitu. Nah, makanya di sini saya mau latih adaptasinya dulu, biar kalau dipindah ke tank baru, air baru, dan lingkungan yang baru itu ikannya nggak kaget dan cepat adaptasinya. Plus saat penilaian kontes pun poinnya akan bagus. Nah, gimana caranya? Oke, langsung aja. Pertama akan saya mulai dengan pindah tank. Ini sekarang masih di tank termasuk yang cukup kecil ya. Ini ukuran tanknya 35 kali 25 kali 25. Ya nggak terlalu kecil sih, cuman kalau standar kontes mungkin nggak segini. Dan ini settingan tanknya masih pakai substrat ya, sedangkan di kontes itu nggak pakai substrat. Nah, jadi di sini pertama kita pindah dulu ke tank yang sedikit lebih besar ya. Ukuran standar lah ya, yaitu ini udah saya siapkan. Nah, ini dia tanknya ya. Nah, ini tanknya udah saya siapkan. Ini tanknya ukuran sekitar 40 kali 30 kali 30 cm. Jadi ukuran standar. Nah, settingan tanknya pun beda ya. Ini nggak pakai substrat sama sekali, tapi dasarannya ini saya kasih background hitam. Dan juga untuk background belakang saya pakai background putih. Jadi seperti ini untuk settingan tank yang saya gunakan buat ngelatih adaptasinya. Jadi langsung aja kita langsung pindah aja ikannya ya. Kita ambil dulu ikannya. Nah, langsung aja di sini udah saya siapin plastik, langsung kita pindah ikannya teman-teman. Pelan-pelan aja untuk pindahnya ya. Tuh, kan dia masih takutan kayak gitu teman-teman. Tuh, langsung stres seperti itu. Jadi ini kalau untuk soal adaptasi dia masih kurang dan masih suka kagetan juga. Jadi ini kita pindah dulu ikannya. Kita ambil pelan-pelan ya. Kita ambil airnya dulu. Sedikit saja. Oke, udah masuk ikannya ya. Nah, kita ambil airnya sedikit aja. Kita tuang lagi. Oke, segini cukup. Oke, ini udah, langsung aja kita pindah ke tank di sini. Nah, kita langsung aklimasi seperti biasa, teman-teman. Nah, kita langsung aklimasi seperti biasa di sini tuh, oke. Kelihatan ya? Nah, jadi di sini. Kita tunggu selama beberapa menit dulu, teman-teman. Oke, ini udah cukup aklimasinya, langsung aja kita buka plastiknya, teman-teman. Kita langsung buka plastiknya aja ya. Karena ini air bawaannya cukup bersih, jadi ini saya mau tuang aja semuanya. Kita bantu ikannya keluar ya. Kita perlahan tuang semua airnya teman-teman. Oke. Nah, biar ikannya keluar. Oke, ikannya udah keluar teman-teman. Nah,
Ini sekarang di jam berapa ini? Jam 7.40 ya. Kita lihat nanti berapa lama waktu dia buat adaptasi di settingan tank yang baru dan air yang baru ini. Oke, kita lihat nanti berapa lama teman-teman. Kita tunggu biarin dia adaptasi dulu. Nah, kalau misalkan teman-teman itu saat dipindah itu seperti ini, stres seperti ini, belang-belang seperti ini, itu nggak apa-apa, itu wajar. Karena memang dia lagi proses adaptasi di kondisi tank dan air yang baru teman-teman. Jadi jangan khawatir. Kita tunggu aja biar ikannya adaptasi dulu. Oke, dan kita matiin lampunya teman-teman. Oke. Oh ya, saat kalian biarin adaptasi, pastikan saat proses adaptasi itu ikannya nggak lompat-lompat. Cuma muter-muter di bawah kayak gini, terus ke atas cuma ngambil udara. Itu aman teman-teman, dan bisa dilanjut. Kalau ikannya lompat-lompat itu mungkin nggak cocok sama kondisi airnya dan mungkin perlu diganti. Nah, ini sekarang udah di jam berapa ini? Jam 10 teman-teman. Jadi ini udah 2 jam lebih dan kondisinya masih seperti ini. Jadi ini masih membutuhkan waktu adaptasi yang cukup lama ya. Ini aja masih belum mau respon tuh. Tuh masih kondisinya masih stres juga, masih belang-belang badannya. Cuman walaupun masih gitu, dia udah mau naik ya. Mau tipis-tipis tuh ya. Cuman ini badannya aja yang masih kelihatan barnya, masih kelihatan kalau dia agak stres, masih belum maksimal adaptasinya. Jadi kayak gini teman-teman. Walaupun udah mau flaring tuh. Dia udah mau flaring, cuman dia masih belum maksimal adaptasinya. Jadi warnanya belum keluar juga, belum keluar maksimal. Tuh. Nah, kalau udah mau flaring seperti ini, perlahan warnanya mulai naik teman-teman tuh ya. Belang-belangnya mulai hilang tuh. Kelihatan ya. Nah. Cuman ya itu masih belum menguasai tank gitu. Penguasaan tanknya masih belum baik. Masih mager-mager dikit gitu teman-teman. Jadi memang butuh waktu yang cukup lebih lama lagi buat maksimal adaptasinya. Oke, ini sekarang udah di jam 1 teman-teman. Berarti ini udah sekitar 5 jam saya bikin adaptasi dan sekarang udah kelihatan maksimal adaptasinya tuh. Lebih responsif daripada tadi ya. Dan penguasaan tanknya pun lebih baik teman-teman tuh. Udah lebih responsif gitu, lebih agresif. Oke, tuh ya. Dibanding tadi kan masih tipis-tipis, masih lemes gitu ya. Nah, sekarang udah maksimal adaptasinya, warna badannya pun udah lebih pekat daripada yang tadi teman-teman. Nah, contoh limbata yang down setelah pindah tank itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Limbata ini dulu saat belum saya pindah ke tank ini, dia itu aktif-aktif aja, respon bagus, bahkan mau flaring juga. Cuman sekarang setelah saya pindah ke tank ini, malah jadi down seperti ini. Gak mau respon dan mojok terus seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini perlu direkondisi lagi supaya mentalnya naik lagi. Berarti ini udah bisa dibilang maksimal adaptasinya ya. Tuh, udah aman mentalnya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, udah maksimal adaptasinya, mental limbatannya udah jelas nggak down saat dipindah ke tank ini, berarti limbatannya udah aman buat kita lanjut latih adaptasinya. Untuk cara selanjutnya gimana? Caranya adalah sering-sering kita ganti airnya atau water change kira-kira seminggu sekali. Kenapa? Selain untuk menjaga kualitas airnya, kebersihan airnya juga, karena ini kan nggak pakai substrat ya, jadi ini pasti lebih cepat kotor. Nah, jadi ganti air ini juga bisa untuk melatih kecepatan adaptasi ikannya, dan juga bisa berpotensi melatih ikannya supaya nggak kagetan atau nggak takutan. Jadi kalau kita ganti air itu kan kita ganti pakai air baru ya. Nah, itu bisa melatih supaya limbatannya terbiasa sama air baru. Tapi ingat, usahakan air barunya itu pakai air dengan sumber air yang sama. Jadi kalau misal pakai air sumur, kita gantinya ya pakai air sumur juga. Biar ikannya nggak kaget pH teman-teman. Kalau bisa malah air sumurnya itu diendapin selama mungkin 1-2 hari dulu baru kita ganti teman-teman. Jelas ya? Nah, saat kita ganti air kan otomatis tangan kita masuk ke tank ya. Bahkan selang pun masuk ke tanknya. Nah, pas kondisinya seperti itu kan ikannya jadi takut ya. Nah, itulah yang bisa berpotensi bikin ikannya nggak kagetan dan takutan. Walaupun belum pasti ini bisa berhasil atau enggak, cuman ada kemungkinan guys. Karena nanti lama-kelamaan kalau kita sering ganti air, dia mungkin akan lebih terbiasa dan bahkan sampai nggak takut lagi. Bahkan kalau kita masukin tangan, itu mungkin tangan kita malah digigit sama ikannya teman-teman. Itu yang bisa mengurangi ikan kaget dan berpotensi bisa membiasakan ikannya agar tidak takutan saat kita bawa ke kontes. Oke, jelas ya? Oh ya, untuk ganti airnya itu jangan full diganti semua ya, jangan 100%. Kalau kita ganti airnya itu seminggu sekali, itu paling yang diganti cuma cukup 30% atau 50% aja. Jadi setengahnya atau seperempat aja, menyesuaikan sama kotoran yang ada. Kalau kotorannya banyak mungkin bisa sampai 50%. Tapi kalau sedikit ya mungkin 30% aja udah cukup teman-teman. Jelas ya? Dan saat kita ganti air pun nggak perlu diambil ikannya ya. Nggak perlu dimasukin ke plastik kayak pas pindah tank tadi. Itu nggak perlu teman-teman. Cukup sedot aja airnya, terus tambah air yang baru pelan-pelan pakai selang. Nanti akan saya contohkan kalau kondisi air ini udah kotor ya. Jadi untuk sekarang cukup segini aja untuk penjelasannya teman-teman. Jadi ini kondisinya udah bagus. Nanti kita lihat
tadi kan butuh waktu 5 jam ya, dari jam 8 pagi sekarang udah di jam 1, berarti untuk adaptasi maksimalnya butuh 5 jam, sekitar 5 jam. Jadi dari yang awalnya masih stres kayak gini, butuh waktu adaptasi sekitar 5 jam untuk sampai maksimal adaptasinya kayak gini. Kita lihat nanti hasilnya gimana setelah kita coba latih adaptasinya ya. Apakah berhasil atau enggak cara ini, oke? Jadi nanti kita lihat hasilnya setelah kita udah latih itu bisa benar-benar membantu ikannya buat lebih cepat adaptasinya atau enggak gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini kita juga udah bisa aman buat kita kasih makan ya. Ini kita kasih makan dulu. Oke. Nah, ini kita lihat nanti gimana hasilnya, teman-teman. Oh ya, ini saya ingatkan lagi, ini cuma pendapat pribadi saya aja, jadi boleh diikuti boleh enggak, karena ini saya cuma mau sharing aja, teman-teman. Siapa tahu bisa bermanfaat. Oke, jadi segini aja untuk konten kali ini, semoga bisa dipahami. Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini. Oke, cukup dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.